bagaimana kita menjelaskan fenomena Gibran Raka Buming Raka. Di antara tokoh capres dan cawapres yang kini ada, 6 tokoh itu, tak ada tokoh yang paling dikecam, yang lebih diserang dibandingkan Gibran. Namun apa hasilnya? Gibran justru menjulang, Gibran justru bersinar. Bagaimana kita memahami hal ini? Kita mulai dengan berita dan data. Ada jejak digitalnya, misalnya serangan yang mengatakan Gibran Raka Buming Raka anak haram Mahkamah Konstitusi. Yang lain lagi mengatakan bahwa ini contoh bahaya dari dinasti politik Jokowi. Tentu Gibran yang dimaksud, dan juga ini yang menjelaskan juga bahwa Gibran ini dianggap cermin dari Neo Orde Baru, dan ini kecaman bahkan langsung dari pimpinan partai Gibran sendiri, PDIP. Namun apa yang terjadi di akhir November dan di awal Desember, begitu banyak lembaga survei termasuk LSI dan JA yang menyatakan bahwa jika tak ada blunder besar, Prabowo Gibran potensial menang dalam pemilu presiden 2024, tentu karena 3 variabel. Pertama adalah memang Gibran sudah punya potensi elektoral yang sangat besar. Ini hanya bisa dibaca melalui data survei. Kita pun bisa melihat jejak digitalnya. Ini jauh hari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi di bulan Oktober. Ini adalah konferensi pers LSI dan IJA di bulan Agustus. 2 bulan, 3 bulan sebelum putusan MK. LSI dan JA sudah umumkan bahwa Gibran adalah cawapres yang bisa memenangkan Pilpres jika ia berdampingan dengan Prabowo Subianto. Ini judul-judul berita yang muncul saat itu di bulan Agustus. Survei LSI dan JA, Prabowo Gibran potensi menang di 2024. Lebih jauh lagi, ini beritanya menyatakan bahwa survei LSI dan JA, duet Prabowo Gibran tak tertandingi di banyak segmen pemilih. Ini adalah berita di bulan Agustus 2024. Mengapa ini dikatakan? Karena memang inilah potensi yang terekam saat itu dari hasil survei. 3 kantong suara besar yang potensial diambil oleh Gibran. Pertama adalah pemilih milenial, karena memang Gibran satu-satunya tokoh wakil generasi milenial yang ikut dalam pertarungan capres-cawapres, dan suara milenial ini untuk pemilih Indonesia di tahun 2024 itu sekitar 50%. Begitu banyaknya. Kedua juga yang bisa diambil adalah pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi, karena Gibran sendiri teridentifikasi paling kuat dengan Jokowi karena ia putranya. Dan jumlah populasi ini sekitar 75% sampai 80%. Juga begitu banyaknya. Ketiga, yang juga penting adalah pemilih di Jawa Tengah. Inilah benteng dari Ganjar Pranowo yang merupakan kompetitor utama dari Prabowo. Dan di situ pula Gibran potensial mengurangi dominasi Ganjar di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri itu 14% suara. Kedua juga yang membuat ia dikecam tapi menjulang adalah jumlah yang suka pada Gibran minimal 3 kali lipat banyaknya ketimbang jumlah pembenci Gibran. Jadi Gibran lovers haruslah 3 kali lebih banyak minimal dibanding Gibran haters. Itu kunci untuk juga bisa menang dalam pemilu presiden. Survei LSI dan IJA
Ini menunjukkan bahwa di bulan Desember 2023, Gibran lovers itu yang dukung Gibran, yang suka Gibran sebanyak 78%, sementara yang tidak suka Gibran, sangat tidak suka, itu Gibran haters sebanyak 15%. Dalam kasus Gibran, malah ini melampaui dari yang minimum. Gibran lovers itu bahkan 5 kali lipat jumlahnya dibanding Gibran haters. Jadi ini rasio yang aman untuk membuat ia tetap bisa terpilih walaupun hatersnya itu juga cukup banyak jumlahnya. Ketiga juga yang membuat Gibran bisa potensial menjulang walaupun dikecam karena memang ia punya potensi kapasitas yang terpendam, dan ini terlihat ketika debat Cawapres kemarin. Awalnya Gibran dianggap anak bawang, tapi dalam fokus group discussion yang LSI selenggarakan ketika selesai debat Cawapres itu, menyatakan bahwa Gibranlah yang dianggap lebih dominan, lebih memukau, lebih dianggap menang dalam debat Cawapres itu. Bahkan juga ada survei dari indikator yang menyatakan bahwa dari survei ini Gibran menang telak di debat Cawapres. Lebih dari 50% yang menganggap Gibran itu memenangkan pertarungan. Dan demikianlah salah satu pelajaran penting dari Pilpres kali ini adalah satu sosok Gibran, tokoh yang paling banyak dikecam, yang paling banyak diserang, ternyata bisa berujung menjadi tokoh yang paling bersinar, tokoh yang paling menjulang setelah Prabowo Subianto. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny Ijia.